Sadarkah kita bahwa perubahan pola hidup berpengaruh terhadap kesehatan dan peningkatan penyakit yang terjadi dewasa ini? Perkembangan penyakit berawal dari infeksi, penyakit degeneratif, cerebrokardiovaskuler yang berkaitan dengan jantung dan saraf. Apa sih gangguan otak dan sistem saraf itu? Yuk, simak video berikut ini. Halo, sahabat belajar. Kembali bersama Belinengah Swarte dalam pembelajaran biologi kelas 11 SMA. Baik, dalam video kali ini, sahabat belajar akan diajak untuk menganalisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita kali ini yaitu membandingkan antara penyakit saraf dengan penyakit jiwa, mengidentifikasi gejala yang timbul akibat gangguan saraf, mengidentifikasi pola hidup yang berkembang di masyarakat terkait gangguan saraf, menganalisis gangguan saraf yang ditimbulkan oleh pola hidup tidak sehat, mendeskripsikan cara pencegahan gangguan saraf. Yang pertama, perlu kita bedakan antara gangguan jiwa dan saraf, karena terkadang masyarakat menganggap bahwa gangguan saraf sama dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa masuk ke dalam ilmu kesehatan jiwa atau psikiater. Gangguan saraf disebut dengan neurologi, ditangani oleh neurolog. Gangguan otak dan sistem saraf adalah kerusakan yang terjadi pada otak dan saraf, pendukung otak atau keduanya, sehingga mempengaruhi fungsi otak dan saraf. Sistem saraf adalah sistem penghubung yang sangat kompleks, yang dapat mengirim dan menerima informasi dalam jumlah besar secara bersamaan. Sistem saraf memiliki dua bagian yang berbeda, ada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf tepi, perifer atau saraf-saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Seberapa umumkah gangguan otak dan sistem saraf? Gangguan otak dan sistem saraf semakin sering terjadi. Hal ini lebih sering dialami oleh pria dibandingkan dengan wanita. Berikut adalah beberapa gejala gangguan otak dan saraf yang sering dialami. Di antaranya, sakit kepala yang muncul secara mendadak dan membandel, sakit kepala yang berubah atau berbeda-beda, tidak bisa merasa atau kesemutan, kelemahan atau kehilangan kekuatan otot, kehilangan penglihatan atau penglihatan ganda, kehilangan memori atau gangguan kemampuan mental, kurangnya koordinasi, kekuatan otot, tremor dan kejang, nyeri punggung menjalar ke telapak dan jari kaki, atrofi otot dan cadel. Gejala-gejala tersebut timbul karena pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup tidak sehat yang berkembang di masyarakat. Menurut WHO, yaitu menyukai hal yang serba instan, termasuk makanan cepat saji, junk food. Menghabiskan waktu luang dengan bersosial media, game online, dan lainnya. Malas beraktivitas, kurang berolahraga, dan kurang istirahat. Sejalan dengan itu, GHPSS juga menyatakan beberapa pola hidup yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu kebiasaan merokok, antara 8,6% sampai 34,7%. Ini cukup tinggi. Konsumsi nutrisi yang tidak seimbang, itu sekitar 63%. Kemudian pengendalian stres yang buruk, 68,2%. Berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh pola hidup tidak sehat dilihat dari penyebab dan gejalanya, antara lain migrain, sakit kepala sebelah. Penyebabnya yaitu perubahan hormon, faktor emosi, pola hidup yang buruk, efek samping dari penggunaan obat. Gejalanya
sakit kepala berdenyut di satu sisi kepala bagian belakang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu terjadinya kerusakan saraf pada otak. Saraf kejepit, yaitu bantalan antara tulang belakang menonjol sehingga menekan saraf di sekitarnya. Penyebabnya yaitu usia, genetik, cedera pada tulang belakang, berat badan berlebih, merokok. Gejalanya nyeri, kesemutan, kelemahan otot pada bagian saraf yang kecil. Selanjutnya ada kelumpuhan, yaitu ketidakmampuan sebagian atau seluruh anggota tubuh untuk bergerak karena terganggunya otot dan sistem saraf. Penyebabnya yaitu akibat cedera atau penyakit tertentu, misalnya stroke dan polio. Kemudian konsumsi alkohol atau obat-obatan. Gejala yang ditimbulkan yaitu hilangnya sensasi terhadap sentuhan, kesemutan, kram, dan nyeri otot, serta mati rasa. Meningitis, yaitu radang selaput otak. Nah, ini menyerang beberapa artis kita. Penyebabnya yaitu virus, bakteri, jamur, parasit, bahan kimia, dan obat-obatan. Nah, disinilah terjadi pola hidup yang tidak sehat dengan penggunaan bahan kimia dan obat-obatan. Ini sangat mengganggu sekali. Gejalanya yaitu demam, kebingungan, mual dan muntah, sensitif terhadap cahaya, sakit kepala parah, leher terasa kaku, dan sering pingsan. Yang terakhir ada Parkinson, yaitu kematian sel saraf di bagian otak. Penyebabnya genetik dan paparan racun, baik berupa asap kendaraan atau asap pabrik, kemudian pestisida, herbisida. Gejalanya terjadi tremor paksa dan gemetar pada bagian tangan dan kaki, kemudian sulit berjalan, terjadinya kekakuan pada otot dan gerakan yang tidak tepat. Mengingat pola hidup sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem saraf, maka penting bagi kita untuk melakukan pencegahan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan terkait dengan menjaga kesehatan saraf. Yang pertama, olahraga secara teratur minimal 10-15 menit pada pagi dan sore hari. Yang kedua, hindari pekerjaan yang menuntut gerakan secara berulang. Yang ketiga, jaga berat badan ideal. Yang keempat, pastikan asupan vitamin B tercukupi. Karena vitamin B menghasilkan energi, menjaga, dan memperbaiki sistem saraf. Vitamin B ini bisa kita dapatkan dari daging merah, kacang-kacangan, sayur, dan buah. Hindari alkohol, karena alkohol dapat mengganggu penyerapan vitamin B. Demikian video kita kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.